Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini akan membahas mengenai tips mencari kontrakan atau kosan bagi para mahasiswa. Sebaiknya mencari kontrakan yang bisa bayar bulanan atau tahunan ya. Kalau bisa, kita mencari kontrakan yang bisa bulanan. Sebab saat kita mencari kontrakan yang bisa bulanan, tentu kita bisa meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan. Misal mengontrak dalam jangka waktu 1 tahun, kan biasanya ada kendala atau hal-hal yang tak diinginkan terjadi, baik itu disebabkan oleh lingkungan di kontrakan atau tetangga kontrakan itu sendiri atau yang punya kontrakan itu sendiri. Misal kita mempunyai masalah dengan tetangga sekitar, yang mana itu membuat kita jengah. Kalau kita mengontrak kontrakan selama durasi 1 tahun, kita harus menahan rasa sakit hati yang terlalu lama, memendamnya. Kalau kita bisa berbulan, kan kita bisa ancang-ancang dalam 1 bulan kemudian kita mau bertahan atau mencari kontrakan lain yang sesuai budget yang ada di kita. Atau misalnya kita mempunyai konflik dengan yang punya kontrakan itu sendiri, karena yang punya kontrakan itu sendiri yang tidak amanah. Misalnya kita menempati kontrakan, yang punya kontrakan itu ngomong fasilitasnya kayak gini, misalnya ada kerusakan yang terjadi selama kita ngontrak mau diperbaikin, tapi sewaktu kita udah memberikan uang, lalu yang punya kontrakan itu lepas tangan, nggak mau. Misalnya ada kerusakan di dalam kontrakannya, nggak mau bermodal sama sekali untuk memperbaikinya, lepas tangan. Misalnya kita minta perbaikan ini itu, entar ngeles kemana-mana yang punya kontrakan itu. Berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Juga dari lingkungan luar, kita tidak tahu apa yang terjadi di luar kontrakan. Selama kita ada di dalam atau di luar kontrakan, entah itu keamanan atau kenyamanan juga. Nah, kalau untuk mahasiswi, sebaiknya cari kontrakan khusus mahasiswi atau campuran. Kalau untuk mahasiswa sih baiknya kalau bisa cari kontrakan yang khusus mahasiswa itu sendiri, supaya bisa fokus ke studinya dan tidak jengah gitu, tidak sungkan, tidak malu misalnya untuk keluar, misalnya pakaian ala kadar gitu kan, untuk menyampaikan ke tetangga kosannya sendiri gitu. Kalau ada mahasiswa kan jadi sungkan gitu untuk keluar gitu ya, apalagi kalau mahasiswanya itu mengajak teman-temannya di teras nongkrong gitu kan, jadi sanksi gitu kan kalau mau keluar sendirian, takut diri atau takut jadi bahan catcalling gitu. Jadi baiknya ya cari sesama mahasiswi aja. Terus, kalau soal lingkungan, mana yang lebih baik? Cari kontrakan di lingkungan mahasiswa atau di pemukiman warga? Untuk mendukung studinya, tentu baiknya ke sesama mahasiswa. Sebab lingkungan di sesama mahasiswa itu kan, misalnya jam kita untuk ngampus, tentu kebanyakan mahasiswa lainnya juga ikut ngampus. Kalaupun enggak, yang tetap di kontrakan atau di kosan itu kan mahasiswa yang jam pelajarannya enggak ada gitu. Jadi misalnya pas udah pulang ngampus gitu kan, mereka ya mungkin awal-awalnya nongkrong lebih dulu sebentar, sudah tuh masuk
dan untuk belajar masing-masing untuk mempersiapkan pelajaran di hari esok. Beda kalau kita tinggal di lingkungan warga sekitar, yang mana entah kita terganggu oleh aktivitas warga sekitar, entah itu mereka pas kita lagi fokus untuk ujian atau mereka ngumpi, entah itu cuma untuk bergunjing ria atau berkumpul karena ada suatu hajatan, yang mana tentu suaranya akan mengganggu kita. Bahkan kita yang tinggal di lingkungan sesama mahasiswa aja, misalnya ada warga sekitar yang ngadain hajatan yang agak jauh dari tempat lingkungan mahasiswa aja, hajatan itu suaranya terdengar besar gitu, apalagi yang kita tinggal di tengah-tengah mereka. Belum lagi misalnya warga-warga sekitar itu kan punya anak-anaknya nggak mungkin pada kalem semua, pasti ada yang nakal, yang ganggu, yang ngerusuh gitu, entah ngerusuh nggak ganggu lingkungan mahasiswa itu sendiri atau mengganggu gitu, misalnya melempar-lempar batu misalnya, kan banyak gitu ya anak warga sekitar yang nggak terdidik, yang nggak ada kerjaan, mengganggu mereka enggak, tapi mereka mengganggu kita, padahal kita nggak salah apa-apa gitu kan. Jika tidak menemukan kontrakan yang punya fasilitas keamanan lebih seperti satpam atau trali jendela, apakah ada tips agar kos-kosan tidak jadi sasaran maling? Kalau mencari kontrakan, kita itu kan pasti mencari yang fasilitasnya itu, keamanannya itu terjaga. Kan misalnya fasilitas harus ada punya satpam, kan itu terlalu luas. Jadi setidaknya yang berpagar, atau walaupun nggak berpagar, setidaknya pintunya berterali gitu, dan juga jendelanya berterali. Tapi itu juga nggak menjamin. Kadang meskipun jendela diterali, misalnya kita lengah menaruh gadget atau semacamnya gitu dekat jendela, entah kadang maling itu suka mau ngambil, bisa melalui kayak satan atau kayu yang panjang gitu untuk ditarik gitu, ngambil gadget kita seperti HP atau dan sebagainya. Jadi bisa, jadi itu tergantung ke waspadaan kita masing-masing. Meskipun kita tinggal di kosan atau kontrakan yang berpagar, itu bisa juga dipanjat. Kalau kita tinggal di kontrakan atau kosan yang punya terali pintunya atau dan juga jendelanya diterali, masih bisa dibobol oleh maling. Misalnya kita lengah atau menganggap remeh, nggak mungkin, udah kayak giniin, nggak dipaling nggak mungkin, itu karena kita lengah. Jadi kalau budget kita minim untuk mencari kontrakan atau kosan yang sesuai harapan, entah itu berpagar tinggi gitu atau berterali, setidaknya kita suka antisipasi gitu, nggak harus standby 24 jam gitu kan, tapi minimalisir jangan sampai ada peluang maling itu masuk. Dan cara ya tidak lengah gitu menaruh gadget di dekat jendela atau dekat pintu, ataupun juga jendela itu jangan dibuka terus tanpa penghalang gitu, seperti tirai atau gorden gitu kan. Jadi warga sekitar atau siapapun itu yang awalnya nggak berniat jahat, apalagi yang berniat jahat, melintas ngelihat kontrakan kita, kosan kita, oh tempat ini kayak gini isinya, oh dekat pagar, dekat jendela ada ini yang mungkin bisa terambil gitu kan, itu memberi peluang. Jadi kita meminimalisir jangan sampai terjadi seperti itu. Baiknya cari kontrakan yang dekat dengan kampus atau enggak ya? Baiknya tentu kita itu cari kontrakan yang dekat kampus, karena selain menghemat waktu juga
meminimalisir anggaran transportasi. Semakin jauh dari kampus kan tentu anggaran transportasi itu semakin mahal. Meskipun kita membawa kendaraan sendiri, kan kalau dihitung per bulannya kita kalau ke kampus itu kan bensinnya lebih boros dibanding kita dekat kampus. Tapi yang jadi kendalanya kalau kita biasanya semakin dekat kosan atau kontrakan itu dekat kampus, semakin mahal biayanya. Jadi kita kalau untuk jadi maba ya nggak apa-apa lah untuk awal-awal itu untuk dekat kampus dulu, karena kita belum tahu apa-apa. Nah, manfaatkan selama 1 semester atau 2 semester jadi maba itu untuk cari gali informasi gitu ya, dengan sesama teman atau kakak tingkat atau tetangga gitu. Tanyain kontrakan atau kosan yang terdekat tapi murah gitu, yang juga aman utamanya. Jadi meskipun agak jauh, tapi jangan terlalu jauh gitu kan. Kan biasanya kontrakan atau kosan yang agak jauh dengan jauh itu sebenarnya harganya dari pengalaman saya, harganya tuh nggak terlalu jauh, bahkan sama, bahkan yang jauh justru lebih mahal. Jadi itulah perlunya kita gali informasi dari teman, tetangga, atau kakak tingkat gitu. Baik, sekian video kali ini mengenai tips mencari kontrakan bagi mahasiswa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat, silakan like dan subscribe. Dan nantikan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.